Pembabakan zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Ditinjau dari segi arkeologi, zaman praaksara dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pada zaman batu dibagi lagi menjadi 4 masa, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. 1. Zaman Paleolitikum. Hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum adalah kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandok. Hasil dari kebudayaan Pacitan yaitu 1. Kapak genggam. Fungsinya digunakan untuk menumbuh biji-bijian, membuat serat-serat dari pepohonan, untuk berburu, dan digunakan sebagai senjata. 2. Kapak perimbas. Fungsinya untuk membantu pembuatan alat-alat serpi dan pekerjaan berat seperti alat-alat pemecah tulang. 3. Alat-alat serpi. Fungsinya adalah untuk proses pemisahan kulit binatang dari dagingnya. Hasil dari kebudayaan Ngandok yaitu 1. Kapak genggam. Fungsinya digunakan untuk menumbuh biji-bijian, membuat serat-serat dari pepohonan, untuk berburu, dan digunakan sebagai senjata. 2. Belati. Fungsinya sebagai alat penusuk, menggoreng ubi dan keladi dari dalam tanah, dan untuk menangkap ikan. 3. Alat serpi. Fungsinya adalah untuk proses memisahkan kulit dari dagingnya. Jenis manusia praaksara pada zaman Paleolitikum. 1. Picanthropus mojokertonis ditemukan oleh Ravan Koenigswald pada tahun 1936 di Pending Mojokerto, Jatim. Mereka hidup dengan cara berpindah-pindah tempat atau nomaden, menyesuaikan kesediaan makanan. Mereka sangat mengantungkan diri pada kondisi alam dan biasanya hidup berkelompok. 2. Meganthropus erectus atau Homo erectus ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 dan berakhir 1941 di situs Singairan, yaitu rahang bawah dan rahang atas. Mereka hidup dengan cara berpindah-pindah tempat serta mencari makan dengan cara berkebun atau meramu. 3. Homo wajakensis ditemukan oleh B.D. van Raat Schouten pada tahun 1889 di desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. 2. Zaman Mesolitikum. Fungsi dari hasil kebudayaan. 1. Kajok Kermodiger. Fungsi sebagai tempat pembuangan akhir dari sisa-sisa makanan mereka. 2. Pabel atau kapak Sumatera. Fungsi sebagai alat untuk memotong. Biasanya digunakan untuk menghaluskan biji-bijian dan memecah biji-bijian yang keras. 3. Batu pipisan. Fungsi untuk menggiling makanan dan menghaluskan pewarna atau zat merah. Kebudayaan Tulung Sambung digunakan untuk berburu hewan dan digunakan untuk membuka kulit yang didapatkan. 4. Kebudayaan Toala. Fungsinya digunakan menjadi alat penusuk untuk melubangi atau menusuk dan digunakan untuk menggali umbi-umbian di dalam tanah. Jenis manusia praaksara. Suku Irian, suku Sakai, suku Aca, suku Aborigin, suku Semang. Tempat penemuan peninggalan zaman Mesolitikum dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Ciri-ciri kehidupannya. 1. Ditemukannya Kajok Kermodiger dan Abris Saroche. 2. Masyarakatnya mencari makan dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam dengan hidup di tempat-tempat seperti goa atau tepi pantai. Alat yang digunakan dominasi dari tulang dan pebaton. Wakasar. 3. Sudah mengenal seni lukis. 4. Sudah mengenal kepercayaan. 3. Zaman Neolitikum. Hasil kebudayaan Neolitikum. 1. Kebudayaan kapak persegi. Kapak persegi pertama kali disebutkan oleh von Heini Gelden. 2. Kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong berasal dari bentuk penampang alat ini yang berbentuk lonjong. 3. Perhiasan. 4. Pakaian. 5. Tembikar. 6. Kapak batu Chalcedon. Fungsi kebudayaan. 1. Kebudayaan kapak persegi memiliki fungsi secara umum untuk mencangkul, mengolah tanah, dan mengerjakan atau memotong kayu. 2. Kebudayaan kapak lonjong memiliki fungsi untuk menebang pohon. Kapak ini berasal dari batu yang dibentuk menjadi kapak yang berbentuk lonjong. 3. Fungsi perhiasan pada zaman Neolitikum adalah sebagai alat untuk berhias, untuk memcantik diri. Ini digunakan oleh kaum Hawa. 4. Fungsi pakaian pada zaman Neolitikum untuk melindungi tubuh manusia purba dari gigitan binatang buas. 5. Fungsi tembikar pada zaman Neolitikum untuk menyimpan air.
Jenis manusia praaksara. Manusia pendukung kebudayaan Neolitikum adalah manusia proto-Nalayani yang hidup pada 2000 Masehi seperti suku Nias, Toraja, Dayak, dan Sasak. Tempat penemuan benda zaman Neolitikum dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Malaysia Barat, Hindia Belakang, Tiongkok, Filipina, Jepang, dan Hindia. Ciri-ciri kehidupan zaman Neolitikum. 1. Alat-alat batu sudah diacak dan dihias. 2. Tempat tinggal manusianya sudah menetap. 3. Perubahan dari food gathering ke food producing. 4. Masyarakatnya mengenal bercocok tanam dan beternak. 5. Ditemukannya kebudayaan kapak lonjong dan kapak persegi. 6. Masyarakatnya telah mengenal kepercayaan. Hasil zaman Megalitikum. 1. Menhir adalah tugu batu. 2. Dolmen adalah meja batu. 3. Sarcophagus adalah keranda yang terbuat dari kayu dan bentuknya seperti losung yang dilengkapi dengan tutup. 4. Peti mati kuburan batu yang terbuat dari batu besar. 5. Punden bangunan yang bertingkat-tingkat. Fungsi hasil kebudayaan. 1. Menhir adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan untuk memperingati arwah nenek moyang. 2. Dolmen adalah meja batu yang berfungsi untuk tempat sesajian pada saat dilaksanakannya peringatan dan pemujaan kepada roh nenek moyang. 3. Sarcophagus fungsinya untuk mengangkat mayat dari rumah ke tempat pemakaman. 4. Peti mati berfungsi agar lebih mudah untuk dibawa ke pemakaman. 5. Putan berfungsi sebagai tempat memperingati dan pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Jenis manusia praaksara. Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertanis, dan Pithecanthropus solonis. Tempat penemuan. Masyarakatnya menerapkan tradisi gotong royong. Masyarakatnya mengenal teknik bercocok tanam dan beternak. Masyarakatnya mengenal kepercayaan animisme. 4. Zaman Perundakian. Hasil kebudayaan perundakian. 1. Kapak corong berfungsi sebagai layaknya kapak pada umumnya. 2. Moko berfungsi sebagai benda pusaka atau digunakan untuk mas kawin. 3. Nakara digunakan pada waktu upacara penting saja, misalnya untuk memanggil hujan, memanggil arwah nenek moyang, dan dipakai sebagai gandarong percing. 4. Malalombok berfungsi sebagai alat untuk nenek moyang dan menangkap hewan buruan. 5. Gerabah digunakan sebagai tempat cubur, tempat bekal kubur, atau tempat sesaji. Ciri-ciri kehidupan pada masa perundakian. Berkemampuan membentuk suatu kelompok kerja dalam bidang pertukangan, berkemampuan dalam membuat perkakas logam. Nilai-nilai. Nilai religius merupakan budaya yang ditemukan oleh manusia mengenal sistem kepercayaan. Nilai gotong royong praaksara telah mengenal sistem gotong royong dan menjalankan kehidupan.